Halo semua, perkenalkan nama saya Vina Karla Meta Suhandi dengan NIM 20716500060 dari Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Kristen Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan isi dari buku Pengantar Ilmu Hukum karya Ernst Rousseau. Baiklah, pada pembahasan pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari pengantar ilmu hukum terlebih dahulu. Nah, pengantar ilmu hukum dapat dibagi menjadi dua, yaitu pengantar dan ilmu hukum, di mana pengantar berasal dari bahasa Belanda, yaitu inleiding, dan bahasa Inggris introduction, yang berarti memperkenalkan. Dan ilmu hukum yang berarti ilmu dan pengetahuan yang mempelajari tentang hukum, di mana hukum sendiri berarti peraturan berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan mengatur tingkah laku manusia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengantar ilmu hukum adalah dasar yang tidak boleh ditinggalkan oleh mereka yang mempelajari masalah dan cabang-cabang ilmu hukum. Pengantar ilmu hukum juga memiliki peran dan fungsi yang sangat penting untuk kita pelajari, yaitu memperkenalkan segala masalah yang berhubungan dengan hukum, berusaha untuk menjelaskan tentang keadaan, inti, maksud, dan tujuan dari bagian-bagian hukum, memperkenalkan tentang ilmu hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya, dasar dalam rangka studi hukum, dan mengkualifikasikan mata pelajaran, pendahuluan, pembukaan, ke arah ilmu pengetahuan hukum pada tingkat persiapan. Pengantar ilmu hukum juga memiliki kedudukan yang sejajar dengan ilmu-ilmu sosial lainnya, yang dapat ditinjau dari segi ilmu sosial dan disiplin hukum. Yang pertama ditinjau dari ilmu sosial. Jadi ilmu hukum merupakan ilmu yang objek penelitiannya adalah tingkah laku manusia dan masalah manusia, khususnya tentang kaidah-kaidah kehidupannya. Sedangkan ilmu hukum yang ditinjau dari segi disiplin hukum bersamaan dengan filsafat hukum dan politik hukum. Dalam mempelajari ilmu hukum juga terdapat beberapa metode pendekatan, yang diantaranya memperkenalkan ilmu hukum secara keseluruhan, mempelajari hukum dari segi ilmiah secara sentral dan universal, dan menggabungkan pengetahuan ringkas mengenai tiap-tiap bagian. Selain itu, kita juga membutuhkan orang yang dapat membantu kita untuk mengerti tentang hukum, salah satunya adalah dosen hukum. Namun, untuk menjadi dosen hukum terdapat beberapa persyaratan yang harus diterapkan olehnya, yaitu harus menguasai bahan-bahan materi, memahami syarat pedagogis, mempunyai kemampuan untuk menarik serta membangkitkan mahasiswa, berani mempopulerasikan acara kuliahnya, dan lain-lain. Nah, dalam buku ini juga dijelaskan pengertian dari hukum sendiri. Para ahli mengungkapkan masing-masing pemahamannya terkait pengertian dari hukum. Yang pertama, menurut Profesor Dr. P. Bors, yang menyatakan bahwa hukum adalah keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia di dalam masyarakat yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan mendapatkan tata atau keadilan. Yang kedua, menurut Profesor Dr. Van Kan, hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat. Yang ketiga, menurut Dr. E. Utrecht, SH, hukum adalah himpunan petunjuk-petunjuk tata tertib suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang, serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukum yang melanggar hukum itu sendiri. Nah, selain dari pengertian menurut beberapa ahli, hukum juga memiliki berbagai arti, yaitu yang pertama, hukum dalam arti keputusan penguasa, yaitu seperti undang-undang dasar, undang-undang, keputusan presiden, peraturan pemerintah, keputusan menteri, dan peraturan daerah. Yang kedua, hukum dalam arti petugas. Maksudnya, yang dianggap hukum adalah para petugas penegak hukum. Yang ketiga, hukum dalam arti sikap tindak. Maksudnya, hukum tidak seperti bekerjanya penegak hukum yang mengatur dan memaksa. Selanjutnya ada hukum dalam arti gejala sosial, hukum dalam arti kaidah, dan hukum dalam arti disiplin. Hukum juga memiliki peran dan fungsi bagi masyarakatnya, seperti dalam keluarga yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974,
Lalu dalam pekerjaan yang terdapat di KUH Perdata bab 7A, pasal 1601A sampai C, dan sebagainya. Selain itu juga terdapat fungsi hukum dalam masyarakat, yaitu sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat, sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin, sebagai penegak pembangunan, dan fungsi kritis hukum. Nah, hukum tentu harus ditaati oleh semua masyarakatnya. Orang yang menaati hukum juga memiliki sebab kenapa mereka akhirnya menaati hukum yang berlaku. Seperti karena ia dapat merasakan bahwa peraturan-peraturan itu dirasakan sebagai hukum. Ia menganggap bahwa hukum sebagai peraturan yang rasional. Masyarakat menghadapinya karena adanya sanksi sosial, karena hukum bersifat memaksa, dan terdapat beberapa teori yang mendukung untuk menaati hukum itu. Yang pertama itu teori mazhab hukum alam, yaitu teori yang menelaah hukum dengan bertitik tolak dari keadilan yang mutlak. Yang kedua, teori mazhab sejarah, bahwa tiap-tiap hukum ditentukan secara historis yang selalu berubah menurut waktu dan tempatnya. Yang ketiga ada teori teokrasi. Hukum adalah kemauan Tuhan. Yang keempat, teori kedaulatan rakyat bahwa dasar hukum adalah manusia. Yang kelima, teori kedaulatan negara, hukum adalah kehendak negara. Dan yang terakhir adalah teori kedaulatan hukum. Hukum berasal dari perasaan hukum yang ada pada sebagian masyarakat. Nah, dalam buku Pengantar Ilmu Hukum, karya Ernst Rosso juga membahas terkait kodifikasi hukum, di mana kodifikasi hukum adalah pembukaan hukum dalam suatu himpunan undang-undang dalam materi yang sama. Kodifikasi ini memiliki tujuan agar didapat suatu kesatuan hukum dan suatu kepastian hukum. Kodifikasi ini ada karena tidak ada kepastian dan kesatuan hukum di negara Perancis. Di Indonesia sendiri, sebelum adanya kodifikasi hukum, Indonesia menggunakan hukum adat. Kemudian muncullah aliran-aliran yang datang seperti yang pertama aliran legisme, yaitu aliran yang menganggap bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang dan tidak ada hukum di luar undang-undang. Yang kedua, aliran freie Rechtslehre, yaitu aliran yang bertolak belakang dengan aliran legisme, bahwa hukum terdapat di luar undang-undang. Hakim juga bebas menentukan atau menciptakan hukum. Yang terakhir adalah aliran Rechtsfinding, yaitu hukum berdasarkan asas keadilan masyarakat yang terus berkembang. Ketiga aliran ini juga merupakan pandangan terbentuknya hukum. Nah, terbentuknya hukum juga tumbuh dari kebiasaan dalam masyarakat atau yang biasa dikenal dengan hukum adat. Nah, mempelajari hukum juga terdapat beberapa penafsiran yang digunakan dalam hukum. Penafsiran ini digunakan untuk mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam undang-undang. Antara lain, yang pertama penafsiran gramatikal. Penafsiran menurut tata bahasa. Jadi kata-kata dan bahasa yang digunakan sebagai alat pembuat undang-undang untuk menyatakan maksud atau kehendaknya. Yang kedua adalah penafsiran historis. Penafsiran ini penafsiran yang dilakukan dengan meneliti sejarah daripada meneliti undang-undang yang bersangkutan. Yang ketiga, penafsiran sistematis. Penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lainnya dalam suatu perundang-undangan. Yang keempat, penafsiran sosiologis. Penafsiran yang disesuaikan dengan keadaan masyarakat. Penafsiran ini juga digunakan agar penerapan hukum dapat sesuai dengan tujuannya. Yang kelima, penafsiran otentik. Penafsiran ini adalah penafsiran yang secara resmi karena penafsiran ini dilakukan oleh pembuat undang-undang itu sendiri. Dan yang terakhir adalah penafsiran perbandingan. Penafsiran dengan membandingkan hukum lama dengan hukum positif yang berlaku pada saat ini. Hukum juga memiliki sumber-sumber hukum, yaitu yang pertama, sumber hukum material. Jadi faktor-faktor yang membantu pembentukan hukum seperti hubungan sosial, ekonomi, hasil penelitian ilmiah, perkembangan internasional, dan lain-lain. Yang kedua, sumber hukum formil. Sumber yang memperoleh kekuatan hukum seperti perjanjian antar negara dan jurisprudensi. Yang ketiga, sumber hukum dalam arti historis.
Jadi tempat di mana kita dapat menemukan hukum dalam sejarah seperti dokumen-dokumen kuno dan lontar. Yang keempat, sumber dalam arti sosiologis atau teologis. Faktor-faktor yang menentukan isi dari hukum positif seperti keadaan agama dan pandangan agama. Yang kelima, sumber hukum dalam arti filosofis. Jadi hukum itu berasal dari mana, mengapa hukum memiliki sifat yang mengikat, dan mengapa kita harus tunduk pada hukum. Yang keenam, sumber hukum normal, yang dibagi menjadi hukum normal langsung yang berupa undang-undang, perjanjian antar negara, kebiasaan, dan hukum normal yang tidak langsung seperti jurisprudensi dan doktrin. Selain dari hukum normal, terdapat pula sumber hukum abnormal seperti proklamasi. Selanjutnya ada sumber hukum filosofis ideologis. Sumber hukum yang dilihat dari kepentingan individu, nasional, atau internasional sesuai dengan falsafah dan ideologi negara. Yang terakhir, sumber hukum dari segi yuridis. Jadi penerapan dari sumber hukum segi filosofis ideologis. Hukum bisa juga disebut dengan undang-undang, di mana undang-undang merupakan sumber dari hukum formal. Undang-undang sendiri dibuat oleh orang yang bersangkutan, seperti di Belanda, undang-undang dibuat oleh Raja Kroon bersama Staten Generaal yang tertulis di pasal 112 Grondwet Negeri Belanda. Selanjutnya, di Amerika, undang-undang dibuat oleh Kongres atau yang biasa disebut dengan badan legislatif. Sedangkan di Indonesia, undang-undang dibuat oleh Presiden bersama dengan DPR, seperti yang tertulis di pasal 5 Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia memiliki undang-undang yaitu Undang-Undang Dasar 1945, di mana undang-undang ini memiliki kedudukan tertinggi dibandingkan dengan undang-undang lainnya. Nah, sebelum adanya kodifikasi hukum di Indonesia, terdapat hukum kebiasaan yang di dalamnya terdapat hukum adat yang berlaku. Hukum ini merupakan hukum tidak tertulis mengenai perbuatan manusia yang dilakukan berulang-ulang, sehingga masyarakat beranggapan bahwa memang harus berlaku demikian. Namun, hukum ini tidak menjamin kepastian hukum karena tidak dapat dirumuskan secara jelas dan memiliki sifat yang beragam. Selain hukum kebiasaan, terdapat pula jurisprudensi yang timbul dari putusan-putusan pengadilan seperti Mahkamah Agung. Oleh karena itu, jurisprudensi adalah keputusan hakim yang selalu dijadikan pedoman hakim lain dalam memutuskan kasus-kasus yang sama. Selain jurisprudensi, terdapat pula traktat. Traktat adalah perjanjian yang dibuat antar negara yang dituangkan dalam bentuk tertentu. Traktat ini bisa disebut juga dengan perjanjian internasional. Traktat juga dikenal dengan 3 macam, yaitu yang pertama, traktat bilateral, traktat dengan 2 negara. Contohnya, traktat antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Papua Nugini tentang perjanjian perbatasan wilayah. Yang kedua, traktat multilateral, traktat dengan banyak negara. Contohnya, seperti perjanjian antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura terkait status Selat Malaka sebagai laut milik bersama. Dan yang terakhir ada traktat kolektif. Traktat multilateral yang boleh dimasuki negara lain, seperti PBB yang merupakan perjanjian dengan banyak negara yang ingin menegakkan perdamaian dunia. Dalam pembuatan traktat juga terdapat tahap-tahap pelaksanaannya. Yang pertama adalah perundingan, yaitu berunding untuk melakukan persiapan. Yang kedua adalah penutupan, yaitu penyelesaian dari perundingan yang berupa terbuatnya naskah dalam bentuk teks tertulis. Dan ada pengesahan atau ratifikasi, yaitu persetujuan naskah atau persetujuan lembaga-lembaga yang diberi wewenang. Dan yang terakhir, tahap pertukaran piagam. Pembahasan terkait sumber hukum yang terakhir adalah doktrin. Doktrin adalah pandangan para sarjana atau ahli hukum yang terkemuka yang besar pengaruhnya terhadap hakim dalam mengambil keputusan. Selain dari sumber-sumber hukum, dalam buku karya R. Suroso ini terdapat penggolongan dan klasifikasi hukum. Yang pertama, hukum berdasarkan sumbernya, yaitu ada hukum tertulis yang meliputi hukum undang-undang, hukum perjanjian antar negara, dan sebagian hukum adat. Dan yang kedua adalah hukum tidak tertulis yang mencakup hukum kebiasaan, sebagian hukum adat,
jurisprudensi, hukum ilmu revolusi, dan lain-lain. Yang kedua, hukum berdasarkan kepentingannya. Terdapat hukum privat, yaitu hukum yang mengatur antara individu yang satu dengan individu yang lainnya, yang mencakup hukum perdata, hukum dagang, dan hukum privat internasional. Dan yang kedua ada hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar warga negara, seperti hukum negara, tata usaha negara, hukum antar negara, hukum pidana, dan hukum acara. Yang ketiga, hukum berdasarkan hubungan aturan-aturan hukum satu sama lain, yang mencakup hukum antar waktu, hukum antar tempat, hukum antar golongan, hukum antar agama, dan hukum privat internasional. Selanjutnya yang keempat, hukum berdasarkan waktu berlakunya, antara lain ius constitutum, hukum yang berlaku sekarang, ius constituendum, hukum yang berlaku pada waktu yang akan datang, dan hukum asasi, hukum yang berlaku kapan saja. Yang kelima, terdapat hukum berdasarkan hal kerjanya beserta pelaksanaan sanksinya, yaitu hukum kaidah, hukum sanksi, dan hukum memaksa. Yang keenam ada hukum berdasarkan daerah kekuasaannya, yaitu hukum nasional, hukum internasional, dan hukum asing. Yang ketujuh, hukum berdasarkan kekuatan berlakunya, yaitu hukum paksa, yaitu hukum yang harus ditaati, dan hukum tambahan, hukum yang dapat dikesampingkan. Yang kedelapan, hukum berdasarkan fungsi dan pemeliharaannya, yaitu hukum material, yaitu hukum yang mengatur isi perhubungan antara perbuatan mana yang dapat dihukum atau tidak. Dan hukum formil, hukum yang menunjuk cara menjalankannya. Dan yang terakhir, hukum berdasarkan wujudnya, yaitu hukum objektif, hukum yang berlaku umum dan tidak mengenai orang atau golongan. Dan yang kedua ada hukum objektif, hukum yang berlaku terhadap seseorang atau lebih. Selanjutnya pada bagian ketiga buku pengantar ilmu hukum karya Ernst Rosso membahas kaidah hukum dan kaidah sosial. Kaidah sosial ini adalah kaidah yang mengatur tingkah laku manusia di dalam masyarakat. Nah, kaidah sosial ini mencakup yang pertama kaidah susila, kaidah yang paling tua yang terdapat dalam diri manusia karena manusia makhluk bermoral dan dapat dikatakan peraturan-peraturan hidup yang berasal dari hati nurani manusia. Yang kedua, kaidah kesopanan. Ketentuan hidup yang timbul dari pergaulan dalam masyarakat. Dapat dikatakan bahwa kaidah kesopanan ini ditujukan kepada tingkah laku manusia demi untuk ketertiban masyarakat dalam pergaulan. Yang ketiga, ada kaidah agama. Kaidah yang berpangkal pada kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, dalam kaidah agama ini berisi kaidah atau norma sosial yang aslinya dari Tuhan, yang isinya larangan, perintah, dan ajaran, seperti tidak membunuh sesama manusia, tidak mencuri, dan sebagainya. Yang keempat ada kaidah hukum. Kaidah hukum ini lebih menjamin dibandingkan ketiga kaidah yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Kaidah ini mempunyai sifat memaksa dan melindungi kepentingan manusia dalam pergaulan hidup di masyarakat. Selanjutnya pada bagian keempat, membahas tentang ilmu hukum sebagai ilmu pengertian. Nah, pada pembahasan pertama ada subjek hukum. Subjek hukum ini adalah sesuatu yang menurut hukum berhak atau berwenang untuk melakukan perbuatan hukum, dan yang menjadi subjek hukum ini adalah manusia itu sendiri. Manusia sebagai subjek hukum ditekankan pada pengertian lain, yaitu yang pertama, dasar hukum. Jadi manusia mempunyai hak dan kewajiban yang dilindungi oleh hukum. Yang kedua, pendapat para pakar. Yang ketiga, pandangan hukum modern. Yang keempat, pandangan dunia. Kelima, pandangan agama. Dan keenam, pandangan hukum di Indonesia. Namun terdapat pengecualian mengenai subjek hukum, yaitu yang pertama, anak dalam kandungan, orang yang cakap hukum, dan yang ketiga, binatang. Selain subjek hukum, terdapat pula objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan yang dapat menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek hukum. Objek hukum di sini juga bisa dikatakan sebagai benda. Terdapat pula dasar hukum dari benda sebagai objek hukum, yaitu buku 2 KUH Perdata yang mengatur secara umum dan luas tentang benda-benda yang terdiri dari benda berwujud, benda bergerak, benda tetap, dan benda tak berwujud.
Dan yang kedua ada Undang-Undang Pokok Agrarian, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, dan sebagainya. Selain itu terdapat pembagian dari benda, yaitu benda bertubuh atau berwujud, yaitu benda yang dapat dilihat, diraba, dan dirasakan dengan panca indera, seperti benda bergerak dan tidak tetap, yaitu beras, minyak, mobil, perhiasan, dan sebagainya. Dan benda tidak bergerak atau benda tetap yaitu tanah, rumah, gedung, dan sawah. Lalu ada benda tak bertubuh atau benda tak berwujud. Benda yang dapat dirasakan oleh panca indera saja, namun tidak dapat dilihat dan diraba, seperti merek perusahaan, hak cipta, musik lagu, dan sebagainya. Pembahasan selanjutnya terdapat pula peristiwa hukum. Suatu kegiatan yang termasuk peristiwa hukum antara lain kelahiran, kematian, pencemaran laut, jual beli, sewa menyewa, perjanjian negara, pembunuhan, pencurian, pembuatan surat wasiat, membuang sampah, dan sebagainya. Terdapat pula hubungan dari hukum yang dibagi menjadi dua segi hubungan hukum, yaitu hak dan kewajiban. Hak dalam ilmu hukum dapat dikatakan sebagai hukum subjektif. Hukum subjektif merupakan segi aktif daripada hubungan hukum, seperti yang dijelaskan dalam pasal 570 KUH Perdata, disebutkan bahwa hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan cara bagaimanapun asal tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan dan tidak mengganggu hak-hak orang lain. Contohnya, hak untuk hidup, hak atas kekayaan, hak keluarga absolut, hak publik relatif, hak keluarga relatif, hak kekayaan relatif, dan lain-lain. Selanjutnya pada bagian terakhir dalam buku karya R. Suroso, membahas terkait ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan. Pada bagian ini, membahas tentang antropologi hukum, sosiologi hukum, psikologi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Yang pertama ada antropologi hukum. Antropologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari pola-pola sengketa dan penyelesaiannya pada masyarakat-masyarakat sederhana maupun masyarakat yang sedang mengalami proses perkembangan dan pembangunan. Antropologi hukum ini mengekspresikan kehidupan manusia dalam loyalitasnya yang membicarakan segala segi kehidupan. Yang kedua ada sosiologi hukum. Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dengan gejala-gejala sosial lainnya. Sosiologi hukum ini bertujuan untuk memberikan penjelasan-penjelasan terhadap praktik hukum di mana objek sasarannya badan-badan yang terlibat dalam kegiatan penyelenggaraan hukum seperti pembuat undang-undang, polisi, pengadilan, advokat, dan sebagainya. Yang ketiga ada psikologi hukum. Psikologi hukum adalah suatu cabang pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan dari perkembangan jiwa manusia. Dalam psikologi hukum ini, ia akan melihat hukum sebagai salah satu dari pencerminan perilaku manusia. Pembahasan keempat adalah sejarah hukum. Sejarah hukum adalah studi hukum yang mempelajari perkembangan dan asal-usul sistem hukum dalam suatu masyarakat tertentu dan memperbandingkan antara hukum yang berbeda karena dibatasi oleh perbedaan waktu. Sejarah hukum juga berperan untuk memahami secara sistematis proses-proses terbentuknya hukum, faktor-faktor yang menyebabkan, dan memberikan tambahan pengetahuan berharga untuk memahami fenomena hukum dan masyarakat. Pada pembahasan terakhir dalam buku pengantar ilmu hukum karya R. Suroso adalah perbandingan hukum. Perbandingan hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari pandangan hukum bangsa lain, termasuk hukumnya, sengketa, dan kesalahpahaman yang dapat dihindari. Pandangan hukum ini bertujuan bukan hanya untuk mengetahui perbedaan dan persamaan hukum bangsa lain saja, tetapi untuk mengetahui sebab-sebab dan faktor-faktor yang memengaruhi perbedaan dan persamaan tersebut. Perbandingan hukum ini juga digunakan sebagai metode penelitian dan sebagai ilmu pengetahuan. Sekian pemaparan saya terkait isi dari buku pengantar ilmu hukum karya R. Suroso. Semoga semua yang telah saya sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.